warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mindoko Sardianti dengan NIM S350250834. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai perhitungan waris golongan 3 berdasarkan BW atau KUH Perdata. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum waris BW. Hukum waris BW adalah peraturan yang mengatur prosedur perpindahan hak dan kekayaan dari pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, di mana perpindahan ini dapat terjadi berdasarkan hubungan keluarga maupun hubungan kepercayaan kepada pihak ketiga, sebagaimana diatur atau berdasarkan oleh Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Terdapat 3 unsur hukum waris, yaitu yang pertama adalah pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua ada harta warisan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan yang ketiga ada ahli waris, orang yang berhak atas warisan tersebut atau harta warisan tersebut. Di mana ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam setiap proses pembagian waris. Perlu diketahui bahwa hukum waris BW ini tidak berlaku bagi semua orang, namun berlaku bagi keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk dalam hukum perdata Barat, di mana dasar hukumnya terdapat dalam pasal 830 sampai dengan 1120 KUH Perdata. Dalam hukum waris BW ini memiliki prinsip utama, yaitu ahli waris dibagi 4 golongan berdasarkan urutan prioritas. Seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, ahli waris dalam sistem BW ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada golongan pertama, anak dan keturunannya termasuk suami atau istri yang masih hidup, di mana golongan ini mendapatkan prioritas utama dalam pewarisan. Kemudian ada golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara kandung beserta keturunannya, di mana golongan ini baru muncul atau baru berhak sebagai ahli waris apabila golongan 1 tidak ada. Kemudian ada golongan 3, di mana adalah kakek dan nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, di mana golongan ini baru muncul atau baru berhak apabila golongan 2 itu tidak ada. Kemudian terdapat golongan 4, yaitu paman, bibi, dan sepupu, hingga derajat keempat, di mana mereka baru berhak apabila jika golongan ketiga tidak ada. Prinsip yang sangat penting untuk dipahami dalam golongan-golongan waris BW ini yaitu adalah golongan yang lebih tinggi menutup golongan yang lebih rendah, di mana artinya yaitu adalah selama masih ada ahli waris dari golongan yang lebih tinggi, maka golongan di bawahnya tidak akan mendapatkan harta warisan sama sekali. Nah, ahli waris golongan ketiga. Syarat utamanya kemunculan golongan ketiga ini adalah golongan 3 hanya akan hadir sebagai ahli waris apabila tidak ada sama sekali ahli waris dari golongan 1 maupun golongan 2, di mana dasar hukumnya terdapat dalam pasal 853 sampai 857 KUH Perdata, yang di mana golongan 3 ini terdapat 2 lini atau garis keturunan, yaitu yang pertama adalah garis keturunan dari pihak ayah, yaitu dari kakek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ayah. Yang kedua adalah garis atau lini maternal, yaitu dari garis keturunan pihak ibu, yaitu ada kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ibu. Kedua lini ini dasar dalam sistem pembagiannya itu disebut sebagai clothing atau pembelahan yang akan setelahnya kita bahas. Sistem clothing atau pembelahan ini diatur dalam pasal 850 junto 853 KUH Perdata, di mana clothing ini adalah mekanisme di mana harta warisan dibagi 2 secara sama besar terlebih dahulu sebelum kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Pembagiannya yaitu adalah setengah dari untuk pihak ayah, yaitu pihak ayah paternal, dari kakek dari pihak ayah, nenek pihak ayah, dan setengah untuk pihak ibu maternal, kakek dari pihak ibu, nenek dari pihak ibu. Jika tidak ada penggabungan antara 2 garis keturunan ini, masing-masing cabang yang mendapatkan separuh dari keseluruhan harta warisan, terlepas dari berapa banyak ahli waris yang ada di masing-masing pihak. Contohnya yaitu contoh sederhananya
misalkan pewaris A ini meninggal dunia, sehingga ahli waris A ini terdiri dari B, kakek dari ayah, C, kakek dari ayah, nenek dari ayah, dan D, kakek dari ibu, nenek dari ibu. Berdasarkan pasal 853 junto pasal 858 ayat 1, harta warisan ini dibagi menjadi dua sama besar, yaitu setengah untuk pancer bapak, setengah untuk pancer ibu. Sehingga setengah ini dibagi lagi per kepala, yaitu seperempat dan seperempat, sehingga B, C, B seperempat, C seperempat, B setengah, C setengah, sehingga seperempat, dan juga D setengah, E setengah, sehingga seperempat. Jadi BC seperempat dan DE seperempat. Contoh soal yang pertama yaitu adalah Pak Hartono meninggal dunia pada usia 78 tahun tanpa meninggalkan istri, anak maupun saudara kandung. Tidak ada ahli waris golongan 1 maupun 2, sehingga harta warisannya jatuh ke golongan 3. Dari pihak ayah masih hidup kakeknya bernama Budi dan neneknya bernama Citra. Dari pihak ibu hanya neneknya bernama Dewi. Total harta yang ditinggalkan Pak Hartono sebesar 1.200.000.000 terdiri dari sebuah rumah di Semarang senilai 800 dan tabungan 400 juta. Sehingga penjelasannya, berdasarkan pasal 850 junto pasal 853 KUH Perdata, harta dibelah terlebih dahulu yaitu sistem cloving, sehingga 600 juta untuk pancer ayah dan 600 juta untuk pancer ibu. Di garis keturunan ayah ini, Budi dan Citra berderajat sama sehingga dibagi per kepala, yaitu yang tadi total 600 juta dibagi per kepala menjadi dua, yaitu Budi mendapat 300 juta dan Citra mendapat 300 juta. Sehingga masing-masing menjabat 300 juta. Dan di sisi ibu, di mana hanya Dewi atau nenek dari pihak ibu yang masih hidup, sehingga mendapat seluruh setengah dari warisan tersebut, yaitu 600 juta. Contoh soal kedua, seorang bernama A telah meninggal dunia dari garis keturunan ayah. A meninggalkan kerabat saudara terdekat berupa seorang paman yang bernama B, serta seorang leluhur jauh ayah dari kakek atau buyut si pewaris bernama C, sementara dari garis keturunan ibu, A meninggalkan seorang bibi bernama D, serta sepasang kakek dan nenek bernama E dan F. Tentukan bagaimana harta peninggalan A dibagikan kepada para ahli warisnya. Sehingga pembagian harta peninggalan A atau pewaris yang berhak mendapatkan harta peninggalan A adalah B, C, D, E. Namun berdasarkan pasal 853 junto pasal 858, harta warisan terlebih dahulu dibelah menjadi dua sama besar, setengah bagian untuk pancar ayah dan setengah bagian untuk pancar garis ibu. Di mana B ini sebagai pamannya menutup garis keturunan, sehingga yang mendapatkan adalah C, yaitu kakek atau buyut dari pewaris, kakek dari ayah, dan buyut dari pewaris. Dari pihak ayah, penjelasan lebih lanjut, yaitu dari pihak ayah, leluhur C, ayah dari kakek atau buyut, berhak mendapat seperdua bagian dari keseluruhan harta. Kedudukannya ini menutup hak paman B ini, sehingga B tidak memperoleh bagian apapun. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 843 KUH Perdata, di mana menegaskan bahwa tidak berlaku sistem penggantian tempat bagi kerabat saudara dalam garis menyimpang ke atas. Kemudian dari pihak ibu, kakek E dan F ini masing-masing mendapat seperempat bagian dari keseluruhan harta. Karena keduanya berada dalam garis lurus ke atas dengan derajat kekerabatan yang sama. Berdasarkan pasal 853 ayat 3 KUH Perdata, seluruh kerabat saudara dalam garis lurus ke atas yang berderajat sama berhak mendapatkan bagian yang setara secara per kepala. Kedudukan E dan F ini menutup hak bibi, sehingga D, yaitu bibi, tidak mendapatkan warisan. Ini tabelnya, yaitu C tadi mendapat seperdua bagian karena kakek dan nenek dari pihak ayah itu telah meninggal dunia, dan E dan F apabila digabungkan menjadi setengah, namun dibagi per kepala, yaitu E kakek dari pihak ibu seperempat dan F dari pihak ibu seperempat. B yaitu paman dari pihak ayah dan D bibi dari pihak ibu tertutup tidak mendapatkan bagian.
Sehingga kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu ahli waris golongan 3, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, hanya berhak apabila tidak ada ahli waris golongan 1 dan golongan 2. Pembagian harta menggunakan sistem clothing, di mana harta ini dibelah menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu setengah untuk pancar ayah dan setengah untuk pancar ibu. Dalam penerapannya juga berlaku prinsip-prinsip penting, yaitu adalah kerabat saudara dalam garis urut atas yang berderajat lebih dekat menutup hak kerabat yang berderajat lebih jauh. Kemudian tidak berlaku sistem penggantian tempat bagi kerabat dalam garis menyimpang ke atas seperti paman atau bibi. Kemudian terdapat apabila terdapat beberapa ahli waris dalam derajat yang sama dalam satu garis, maka bagian dibagi rata secara berkepala. Dan yang keempat adalah setelah pembelahan pertama dilakukan, tidak ada pembelahan lebih lanjut di dalam masing-masing cabang garis tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.